Halo Sobat Mat, di video kali ini kita akan bahas tentang Prodi S2 Pendidikan IPS. Nah, sekarang kita udah dibersamai oleh Kak, Marani Cahaning Tias. dipanggilnya? Rani. Oh, sekarang kita bersama dengan Kak Rani. Nah, Kak Rani ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh S2 di Pendidikan IPS S2, FIS UNY. Nah, kita langsung aja biar lebih cepat dapat informasinya, oke? Nah, Oke. silahkan Kak, ini perkenalkan nama dan berasal dari mana? Oh iya. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Marani Cahaning Tias. Saya berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Kapuas Hulu. Oke, Kapuas Hulu. Iya, Nah, kalau saya di Berau Kak, di Kalimantan Timur. Oh, Nah, sama-sama jadi masih Kalimantan. Kalimantan. Terus buat video di Jawa. Kan? Iya. Oke, kita lanjut. Nah, bisa ceritain bagaimana sih pengalaman dulu pada saat daftar S2 di UNY? Kan ini tuh kita berdekatan dengan kampus sebelah. Iya. Kenapa pilih UNY? Dan ceritakan pengalamannya. Oh iya. Oke. Jadi awalnya itu saya searching di internet terkait prodi IPS S2 yang ada di Indonesia. Terus saya tertarik dengan UNY karena di UNY ini adalah salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia, salah satu universitas pendidikan yang terbaik Oh. ada di Indonesia. Iya, Terus iya, itu letak pasti. UNY itu ada di Yogyakarta yang sering disebut dengan kota Pelajar, ya, Ya. benar. Jadi saya tertarik untuk itu. Terus pengalaman saya pada awalnya itu saya searching di Google kan tentang pendaftaran, terus saya daftar online. Oh. Terus saya terbang dari Kalimantan ke sini untuk mengikuti tesnya. Ada tes TOEFL dan tes potensi akademik. Itu setelah lulus? Daftar tesnya Oh, daftar tesnya? Iya. Oh, berarti jalur reguler? jalur CBT. Oh, CBT. Iya. Oke. Oke, dulu pas jalur CBT tuh gimana? Datang Jogja. Ini kan pertama kali datang nih. S1-nya di mana? S1-nya di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Oh, Pontianak. Iya. Nah, S1 di Pontianak kan pertama kali berarti nih ke Jogja misalnya Iya. ya kan daftar. Itu CBT-nya gimana kalau di S2? Oh, kalau di S2 itu kita kan pilih sendiri itu mau jalur apa. Terus saya memilih jalur CBT mandiri. Oh, CBT mandiri. Iya, terus kemudian saya terbang ke sini untuk mengikuti tesnya. Ada tes TOEFL sama tes potensi akademik. Nah, cuma ada 2 tes itu aja. Terus kemudian beberapa minggu kemudian baru ada pengumumannya tentang kelulusan. Oh, langsung 2 minggu Beberapa minggu kemudian langsung pengumuman. Iya, langsung pengumuman. Oke. Terus tesnya cuma 2 itu aja, berarti nggak usah nyiapin proposal, tesis gitu, nggak usah? Oh iya, nggak perlu. Nggak perlu, cuman tes itu doang ya? Iya, tes itu doang. Oke. Terus ini kan prodi pendidikan IPS. Kenapa pilih prodi pendidikan IPS? Saya memilih S2 pendidikan IPS di UNY itu karena ya seperti yang saya sebutkan tadi, karena UNY adalah salah satu universitas pendidikan terbaik yang ada di Indonesia. Kemudian letaknya juga di kota istimewa yaitu Yogyakarta dan yang sering disebut dengan kota pelajar. Terus kemudian selain itu program Pasca Sarjana IPS itu kan memiliki integrasi disiplin ilmu yang bikin saya bisa lebih memahami dan mendalami tentang ilmu tentang masyarakat seperti itu. Terus gini, kan biasanya tuh orang-orang kalau mau S2 itu pasti belum ada biaya. Nah, biayanya tuh kalau di pendidikan IPS S2 tuh gimana? Kalau S2, kalau mau lanjutin S2 itu kan ada banyak beasiswa. Bisa kalau nggak punya biaya pribadi bisa jalur beasiswa itu ada banyak. Contohnya seperti teman saya itu ikut program beasiswa LPDP. LPDP. Iya. Ya, itu banyak juga sih teman-teman Iya. saya juga ngincer. Terus? Iya. Terus kalau saya kan biaya pribadi, jadi harus diperhitungkan itu untuk pengeluarannya berapa gitu. Jadi disiapin dulu biar nanti enak kedepannya nggak kesulitan seperti itu. Oke, sip. Kalau teman kakak ada nggak yang dapat beasiswa dari, kan kalau UN-nya itu kayaknya S2-nya itu kalau cum laude itu bisa dapat beasiswa atau daftar gratis kayak gitu. Kalau di UN-nya itu ada banyak sekali ya beasiswanya. Yang pertama itu ada beasiswa LPDP. Teman saya juga banyak yang mengikuti LPDP. Tahun ini daftar, tahun depan
bisa langsung masuk kuliah. Kuliah. Tapi ada juga yang bilang kalau LPDP itu bisa Tunggu langsung tahun depan ya di gitu? tahun yang sama gitu. Oh, di tahun yang bisa sama. daftar di tahun yang bisa masuk kuliah di tahun yang yang sama, sama. kayak gitu. Terus ada juga yang alumni dari S1 pendidikan IPS di UNY itu daftarnya itu pribadi, menggunakan biaya pribadi, tapi kemudian karena dia berprestasi di S1-nya, uangnya dibalikin terus dia dapat beasiswa Oh seperti gitu. itu. Iya. Seru ya. Nah, Iya. ini nih biasanya tuh kalau ngumpul dengan apa ya, angkatan yang udah lulus terus mereka bilang, belajar S2 tuh seru ini, seru itu. Nah, serunya di pendidikan IPS S2 tuh apa? Jadi kan biar yang mau pengen S2 tuh tahu, wah belajar S2 di pendidikan IPS UNY itu serunya gimana? Keseruannya mengikuti pendidikan S2 pendidikan IPS di UNY itu banyak sekali ya. Yang pertama itu kuliahnya cuma 2 tahun. Terus kita ketemu teman-teman yang dari luar negeri yang kuliah di Jogja. Oh gitu. Di UNY, iya ada. Itu kalau di satu kelas di IPS itu ada yang dari Thailand. Terus yang sebelumnya juga ada dari mana ya? Saya lupa. Dari luar negeri pokoknya. Oh iya, gitu dari ya? luar seperti Tapi itu. bisa bahasa Indonesia? Bisa. Oh. Karena mereka juga kursus di sini kan pakai bahasa Kursus. Indonesia Oh, seperti gitu. itu. Iya. Tapi enggak, misalnya ada apa? Enggak kesulitan gitu lah ya. Udah fasih lah lumayan bahasa Indonesianya ya. Terus kalau S2 di pendidikan IPS itu kan kita bisa memilih sendiri mata kuliah yang ingin kita dalami. Oh gitu. Iya, Kalau S1 kan sudah dipaket-paket tuh. Sudah dipakai. Terus kalau S2 kita bisa pilih sendiri. Terus mata kuliah yang ada di S2 itu lebih spesifik kepada jurusan yang kita pilih seperti itu. Iya. Sip. Jadi pendalaman ilmunya itu lebih dapat. Kalau dosen-dosennya gimana? Tua-tua apa muda-muda nih? Kalau dosen-dosennya itu rata-rata mayoritasnya udah prof ya. Oh iya. Seperti Berarti itu. udah berumur. Terus lulusannya dari luar negeri. Tapi cara ngajarnya juga asik gitu ya? Cara ngajarnya itu keren, Ya, berarti wajib. profesor ya. Iya. Jadi oke. Terus tugas-tugasnya gimana? Kalau tugasnya kan dari Kalimantan nih kan mindset ini sama sih sebenarnya kalau dari S1. Jadi teman-temannya, kalau di Jawa tuh susah kuliahnya karena banyak tugasnya apa segala macam. Apalagi maba-maba nih. Kalau mau kuliah, kalau nggak mau tugas ya jangan kuliah gitu. Iya. Nah, kalau kuliahnya di S2 tuh gimana? Kalau kuliah di S2 itu ya yang pertama itu harus rajin belajar sih, baca buku, baca-baca jurnal. Soalnya syarat untuk lulus S2 itu kan kalau di UNY selain harus menyelesaikan tesis juga harus punya publikasi ilmiah. Oh, Iya. kayak seminar-seminar gitu? Ya mengikuti seminar internasional, terus harus punya publikasi ilmiah ke jurnal minimal jurnal kayak gitu. Sinta 2, terus atau proceeding terindeks Scopus. Oh, susah juga ya. Tapi seru gitu ya? Tapi seru, banyak teman-teman yang mau bantu, dosen-dosen juga membimbing. Oh, jadi kita tuh nggak berdiri sendiri. Jadi tetap dibantu sama Tetap teman-teman yang lain ya. dibantu seperti itu, ditanyain Oke. progresnya setiap minggunya seperti apa, seperti itu. Nah, biar lebih mantep nih kalau misalnya nih saya mau pengen S2 terus ada teman saya yang pengen S2. Tips-tipsnya tuh biar lebih tertarik untuk mengikuti S2 di pendidikan IPS gimana? Berikan tips-tipsnya biar lebih tertarik. Oke. Tipsnya itu kalau mau lanjut S2 di pendidikan IPS UNY, yang pertama itu kita harus tahu tujuan kita itu apa. Oh, Melanjutkan tujuan. S2 itu apa. Kalau misalkan kita mau jadi dosen, S1-nya harus linear dengan S2. Misalnya seperti S1-nya IPS, S2-nya juga harus IPS, seperti itu. Terus yang kedua, mempersiapkan diri untuk belajar, mengisi soal-soal tes. Karena yang diteskan di UNY itu ada tes potensi akademik dan ada tes TOEFL. Nah, tapi bisa juga ada jalur yang tes sendiri seperti itu. Kayak gitu. Ada tes sendiri. Nanti kita tinggal serahin berkasnya, nggak perlu tes di UNY seperti itu. Oh. Terus tips-tipsnya lagi yang lain apa? Selain belajar kan belajar, terus ngerjain soal, terus daftar jalur yang tidak ada tesnya gitu kan. Nah, selain itu apa nih? Jadi biar saya nih yang mau S2 itu lebih mantap. Oh,
tentunya itu bakalan ketemu sama teman-teman baru, teman-teman yang nggak hanya cuma di Indonesia aja, di luar juga. Terus ketemu dengan dosen-dosen yang ilmunya luar biasa, lulusannya mayoritas dari luar negeri. Terus tentunya kita tuh dapat mendalami ilmu yang akan kita dapat mendalami ilmunya gitu. Oke, tentunya di pendidikan IPS ya kan? Iya, tentunya. Terus menurut kakak nih, hal apa yang didapat oleh mahasiswa pendidikan IPS yang tidak bisa didapat pendidikan IPS di univ lain? Kalau pendidikan S2 Prodi Pendidikan IPS UNY ini, mata kuliahnya lebih mengarah kepada pendidikan demokrasi, pendidikan multikultural, dan mengkritisi kurikulum IPS seperti itu. Kayak gitu. Ya, jadi outputnya nanti akan menciptakan peneliti-peneliti di bidang ilmu pengetahuan sosial seperti itu. Oke, selanjutnya apa keuntungan yang didapatkan dengan kuliah di program Magister Pendidikan IPS S2 UNY? Yang pertama, kalau kita kuliah di S2 Pendidikan IPS di UNY itu kan utamanya kita bisa tinggal di Jogja. Yang kedua, kita dibimbing oleh dosen pembimbing untuk menyelesaikan artikel untuk dipublish dan penyelesaian tesis. Tahap-tahapannya kayak gimana, seperti itu. Nah ini nih, bentar. Kalau di S1 kan kayak ini, dosennya tuh biasanya kalau belum skripsi, belum bimbingan, itu ada terus. Tapi kalau pas bimbingan hilang. Itu sama nggak kalau di S2? Oh, enggak sih, soalnya saya ketemunya online. Oh, online kayak gitu ya. Oh, jadi tetap ada ya? Tetap ada. Jadi sebelum ditentukan dosen pembimbing tesisnya itu, kita dibimbing oleh pembimbing akademik dulu. Oh, iya, PA gitu ya? Iya, pemilihan judulnya, terus apa aja yang dimasukin dalam tesisnya, seperti itu. Okay. Oh iya, dosen-dosen yang mengajar di UNY juga seperti yang telah saya sebutkan tadi itu adalah mayoritas itu profesor dan lulusan dari luar negeri gitu kan. Jadi ilmunya itu yang dibawa dari luar negeri itu sangat bermanfaat sekali seperti itu. Terus ada mahasiswa internasional juga di dalam kelas kita. Jadi kita nggak cuma ketemu sama orang dari Indonesia, ya, tapi dari luar juga. Terus dapat bertukar pikiran tentang ilmu seperti itu, pengetahuan dan pengalamannya seperti itu. Oke, nah ini pengalaman pribadi lagi. Menurut kan kalau di Kalimantan nih, terus tinggal di Jogja, itu gimana biaya hidupnya? S2 lah, kalau S1 kan biasalah kita kuliah terus dibagi jajan sekitar 700.000 per bulan. Nah, itu udah cukup nih di Jogja. Kalau S2 tuh gimana? Kan biasanya lebih banyak tugas, lebih banyak baca buku atau lebih banyak jalan, gimana? Oh, untuk biaya hidup di Jogja ini murah ya. Terus tergantung kita juga. Kalau untuk S2 sih, untuk beli-beli buku itu tergantung dari pribadi masing-masing mau beli buku atau enggak. Tapi juga di Universitas Negeri Yogyakarta juga disediakan perpustakaan. Terus perpustakaan online juga ada kan di Gilib itu. Library. Ya. Terus kita juga bisa searching di internet, di jurnal-jurnal yang bagus gitu kan, nanti dikasih tahu juga jurnal-jurnal yang bagus itu seperti apa, seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup. Nah, cukup. Terus mungkin kata-kata mutiara lah apa buat kalian yang pengen kuliah S2 di pendidikan IPS itu apa gimana? Buat teman-teman yang pengen lanjut S2 di Universitas Negeri Yogyakarta, terutama di Prodi Pendidikan IPS, kalau ada biaya, terus ada kesempatan, terus ada kemauan, silahkan lanjut di S2 Prodi Pendidikan IPS karena ilmunya sangat bermanfaat untuk diterapkan untuk diri kita pribadi dan untuk direalisasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Daftarnya juga gampang gitu kan, daftarnya online, ya kayak gitu. Terus pemberitahuan di web-webnya juga selalu diperbaharui seperti itu. Intinya kita harus cekatan dalam mencari informasi juga ya. Iya. Informasi sudah tersedia, tinggal kita aja yang mencarinya, bagaimana mengolahnya seperti itu. Kayak gitu. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pengen kuliah di pendidikan IPS, ya gambaran besarnya kayak gitu. Jadi udah asik dengarnya, terus nanti
kalau udah kuliah makin asik lagi. Tapi yang pasti jangan jangan pernah berpikiran bahwa wah aku pengen di UGM, aku pengen di UI. Jangan pernah berpikir bahwa kalian akan mendapat sesuatu kesempatan yang lebih baik dengan melewatkan peluang yang ada kayak gitu. Jadi peluang itu akan membuat kesempatan kalian itu lebih besar seperti itu untuk di masa depan kayak gitu ya. Ya. Sip, mungkin video kali ini sampai itu aja. Kalau kalian penasaran, kalian bisa komen di bawah. Terus jangan lupa follow IG-nya Kak Rani. Miss Maharani. Nah, nanti kalian bisa lihat di bawah sini ya, di deskripsi juga bisa. Dan jangan lupa subscribe YouTube FIS UNY ya, follow semua akun-akun sosial media FIS UNY dan TikToknya juga. Jangan lupa, kita udah punya buat TikTok baru dan kita akan isi konten-konten yang menarik buat kalian. Jangan lupa di follow, oke? Oke. Sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah. Ya.